Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judul pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana cara menikmati daripada umur kita di dunia. Ada doa yang oleh kita rutin kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Itu ketika kita mau tidur. Kemudian ketika kita bangun, alhamdulillazi ahya ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Seluruh aktivitas ketika kita bangun, itulah yang dimaksud dengan nikmat umur. Tentunya bahwa muatan terhadap nikmat umur yang dimaksud ketika kita bangkit dari tidur akan kembali kepada sesuai profesi kita masing-masing. Yang pedagang beraktivitas berdagang. Kalau dia kemudian pedagang yang jujur, maka beruntunglah dia. Kita sebagai ASN bangun dari tidur beraktivitas, masuk sesuai jam kantor, pulang sesuai jam kantor, dengan jam kerja yang sesuai. Kalau pegawai ASN itu jujur, maka dia akan mendapatkan nikmat umur itu. Bagi kita yang berprofesi sebagai profesionalitas yang menyiapkan jasa kepada masyarakat, kepada publik, maka kita maksimal menjalankan profesi itu, maka pastilah kita akan mendapatkan plus daripada kehidupan kita. Ada orang mengatakan, bagaimana kalau misalnya orang hanya main? Ada orang main domino, tetapi ketika main domino dia melakukan falsafah hidup, dia juga termasuk orang yang mendapatkan nikmat umur. Dia kasih turun double 1. Dia katakan hanya satu Tuhan, qul huwallahu ahad. Dia kasih turun double 2. Hanya ada 2 dalam kehidupan ini, baik dan buruk. Dia kasih turun double 3. Hanya Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang terlibat ketika diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dia kasih turun double 4. Hanya ada 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dia kasih turun double 5 rukun Islam. Nabi Muhammad mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadatani, aqimis shalah wa adud zakah wa shaum ramadan bil haji. Main dome saja Pak, dia bisa mendapatkan nikmat umur jikalau main domenya itu dia kembalikan kepada falsafah agama. Kenapa? Coba kita lihat doa bangun tidur tadi, alhamdulillazi ahyana ba'da ma'atana wa ilahin nusur. Ya Allah, atas namamu saya hidup, atas namamu saya mati,
kepada Engkau lah ya Allah saya kembalikan. Selalu ada bismi Rabbi. Ketika Nabi Muhammad turun perintah Al-Quran, Iqra mayurkahu, Iqra apa yang saya baca, Iqra bismi Rabbik. Selalu aktivitas kehidupan kita itu agar nikmat umur bisa sesuai, selalu rujukannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah tarawih rahimakumullah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul adalah menikmati umur. Kalau boleh saya minta izin kepada panitia untuk membahas pada aspek kesalehan pribadi, ketaatan pribadi dan ketaatan sosial. Mengapa? Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang menurut para ulama kita sebagian besar mengatakan bahwa hari ini kusempurnakan agamamu bagimu, kucukupkan nikmatmu untuk kalian, kuridoi Islam untuk menjadi agamamu. Betapa agungnya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ajarannya sangat agung, ajarannya sangat tinggi. Ketika orang Yahudi mendengar ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, sekiranya ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikannya hari raya. Itulah kesempurnaan ajaran Islam yang menjamin bahwa ketika dia diturunkan agama, maka dia sudah sempurna. Maka kita sebagai umat Islam jangan coba-coba menambah, jangan coba-coba mengurangi agama itu, karena sudah sempurna. Kecuali kalau tentang nikmat. Kalau nikmat mencari aktivitas dunia dan hasilnya itu hanya dicukupkan. Semua orang akan sifatnya subjektivitas tentang kata cukup. Ada ayat dalam Al-Quran kemudian menggagas, kuntum khaira ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan pada manusia seluruh. Kenapa umat Islam terbaik? Ada persyaratannya. Harus ada proses dalam kehidupan itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada proses untuk selalu mengajak kepada kebaikan, dan harus ada proses mencegah kepada kemungkaran. Ini yang kita maksudkan unsur kesalehan sosial. Ada satu contoh dalam sejarah bahwa kesalehan pribadi bukan jaminan bahwa dia akan mendapatkan kesalehan sosial. Contohnya, waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau diangkat menjadi khalifah, banyak orang kemudian tidak setuju. Maka terjadilah peperangan yang kita kenal dengan perang Siffin. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib sudah mau menang, datang orang naikkan Al-Quran. Naikkan Al-Quran sebagai arbitrase atau perundingan dengan mengangkat mushaf Al-Quran. Maka jadilah perundingan. Umat Islam pada itu terbagi atas dua. Ada yang sepakat dengan opsi berdamai, ada yang tidak sepakat untuk berdamai. Perhitungannya adalah saat itu, jikalau peperangan dilanjutkan, maka pastilah umat Islam yang pasukannya Ali bin Abi Thalib akan menang.
Orang yang tidak senang kemudian memisahkan diri dari Sayyidina Ali dan membentuk satu kelompok yang kita kenal dalam sejarah sebagai Khawarij. Siapa itu Khawarij? Orang yang cukup saleh secara pribadi. Dengan satu kejadian, pernah ada orang sementara berteduh di bawah pohon, ketika lewat hewan dia sembelih dan dia makan dagingnya. Sahabatnya yang lain mengatakan, tidak boleh Anda makan itu, haram. Kenapa dia haram? Bukan milik kita. Maka dia muntahkan apa yang dia sudah makan. Karena kenapa? Dia yakini tidak boleh seorang hamba masuk barang haram dalam tubuhnya. Bukan saja mempengaruhi dirinya, tetapi dia akan mempengaruhi seluruh keluarganya, karena dia bisa menjadi daging dan darah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu yang dia pahami. Harus ada kesalehan pribadi. Tetapi kemudian setelah kejadian lewat kelompok yang lain, maka dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Mengatakan yang ditanya Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, sahabat Rasulullah yang terdekat. Karena dia tidak suka kepada Sayyidina Ali, mendengar pendapat seperti ini yang tidak pro kepada pendapatnya, dia bunuh umat Islam yang tidak sepakat. Khawarij sangat soleh secara pribadi, tetapi dia tidak soleh secara lingkungan atau kesalehan sosial. Ada apa dengan kesolehan sosial? Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika kalian bertakwa di suatu penduduk negeri, maka saya akan turunkan rahmat dari langit dan dari bumi. Itu firman Allah. Artinya apa? Ada tanggung jawab kolektif, ada tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Sungguh pun mungkin jamaah sekalian, aktivitas keseharian kita di semenjak bulan Ramadan, kita sholat subuh, kita puasa, kita taraweh, semua aktivitas itu kemudian kita reduksi menjadi kesalehan pribadi. Tetapi kemudian kalau kita tidak wa'atut zakah, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak, tidak bersedekah, maka akan dipertanyakan tingkat kesalehan pribadi kita itu. Karena kenapa? Salah satu kesempurnaan ajaran Islam adanya rukun Islam dan adanya rukun iman. Tidak sempurna agama seseorang kalau kemudian dia mengaku al-Islam, dia hanya aqimis shalah, tetapi dia tidak wa'atuz zakah. Harus ada keseimbangan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Sehingga jamaah tarawih rahimakumullah, tentang peradaban Islam yang kemudian dicetak dari hasil kesalehan kolektif, peradaban Islam sebagai hasil dari proses kesalehan sosial, bisa kita lihat seperti contohnya Nabi Muhammad alaihissalam ketika sebelum diutus dari Makkah ke Madinah. Madinah itu tidak dikenal, Pak. Madinah tidak dikenal, Bu. Madinah itu adalah peradaban yang tidak terkenal. Madinah itu daerah yang kotor. Madinah itu diwarnai dengan paceklik, panen tidak berhasil, dan seterusnya dan seterusnya. Madinah itu diwarnai dengan peperangan kelompok. Datang Rasulullah di sana. 5 tahun Rasulullah membina di bawah panji Islam,
berubahlah Madinah yang kemudian kita kenal hari ini sebagai Madinatul Rasul, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu pijakan Bapak Ibu sekalian. Kalau berbicara tentang kesalehan pribadi, misalnya kalau kita lihat Imam Bukhari atau yang kita biasa kenal dengan kitabnya Sahih Bukhari, dalam kitabnya yang lain ada kitabnya beliau bernama atau berjudul Adabul Mufradat, adab, kumpulan kitab tentang adab, berisi sekitar 1322 hadis yang diurai dalam kitabnya menjadi 644 bab. Kalau misalnya seorang muslim mau dikatakan bahwa dia beradab, maka baca kitab itu dan tidak akan pernah selesai persoalannya. Kenapa? Terlalu banyak adab. Untuk menjadi soleh pribadi terlalu banyak tuntutan dalam Islam. Ketika Rasulullah ditanya melalui istrinya, bagaimana akhlak ya Rasulullah, hai istrinya Nabi? Istrinya Nabi menjawab, akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Sehingga ketika umat Islam mau ditanya bagaimana cara mengisi umur, isi umurmu sesuai dengan Al-Quran, pasti kita akan mengatakan susah kalau begitu. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, sumber hukum Islam ada 4: Al-Quranul Karim, Al-Hadis, Ijma' ulama, Qiyas. Rasulullah mengatakan, kalau kalian tidak mampu memiliki pedoman adab, tidak mampu memiliki panduan untuk mengisi umur Anda setiap hari, hanya ada 2 saya tinggalkan kepada kalian. Taraktu fikum amrayni antadillu abada, ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Kalau Anda tidak mau lilung menghadapi kehidupan seperti biasa, itu biasanya kalau sekarang ini musim panen Pak di Pindrang, pedagang gabah sudah turun mencari rezeki. Biasanya rata-rata tukang gabah sampai malam hari. Kesepakatan di masyarakat, boleh saya beli gabah Anda dengan catatan buang 10 kilo. Kalau menurut ukuran ekonomi ini zalim, tidak boleh. Tetapi karena adanya kesepakatan, maka dia menjadi halal. Suatu tatanan kehidupan apabila tidak ada panduannya dalam Islam, bahwa dalam unsur jual beli kalau ada nilai-nilai kecurangan di dalamnya, maka seluruh proses jual beli itu menjadi riba atau menjadi haram. Dalam tatanan masyarakat kita di Kabupaten Pindrang ini sudah merajalela. Petani tidak punya pilihan, daripada saya tidak jual gabah saya menjadi rusak, lebih baik saya jual walaupun hilang 10 kilo. Tidak ada jaminan hak yang memadai. Tetapi karena keterlibatan unsur pemerintah kita, alhamdulillah harga gabah semakin bagus, dan masyarakat Pindrang yang mayoritas menikmati kehidupan dari hasil pertanian itu merasa gembira, terutama dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jamaah tarawih rahimakumullah, ketika ayat dibacakan tadi, walau anna alal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, jika penduduk negeri bertakwa maka akan turun rahmat dari langit dan akan muncul rahmat dari bumi. Sekarang ini jamaah sekalian memasuki tahun politik. Semua orang akan tampil. Pentas politik akan mulai digenderang. Kemudian orang kaya akan menyiapkan uangnya. Ini uang saya.
sehingga kita masyarakat merasa tidak punya pilihan. Yang tidak memberi saya uang saya tidak akan pilih, tapi yang akan saya pilih yang memberi uang. Kalau saya Pak, karena ini adalah suasana Ramadan, persoalan al-haq yang harus ditegakkan. Jangan pernah merasa terbeli Pak. Anda dibeli 100.000, Anda dibeli 200.000, kemudian di situ dijajah secara idealisme. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah figur-figur pemimpin, calon pemimpin kita yang memiliki kualitas kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Siapa yang dimaksud yang memiliki kemampuan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial? Adalah orangnya yang tu'minuna billah, taat kepada Allah, kemudian dia berbaur dengan masyarakat, curhat dengan masyarakat, membangun dengan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Sehingga jamaah tarawih rahimakumullah, ketika kita sudah mulai membaca alhamdulillazi ahyana ba'da ma atamna wa ilahin nusur, ya Allah, saya serahkan hidupku, saya serahkan matiku kepada Engkau lah ya Allah, saya kembali. Maka seluruh aktivitas, apakah dia mau soleh pribadi, apakah dia mau soleh sosial, semuanya alatnya bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang singkat ini memberikan satu spirit semangat kepada kita, bahwa ketika Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat sadatuhum imana. Al-Quran mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya keimanan mereka semakin bertambah. Ini yang dipanggil untuk berpuasa. Agar apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, terakhir, kalau menurut pembahasan kita punya guru, misalnya seperti pendapatnya Quraisy Shihab, bahwa kehadiran kita di bulan suci Ramadan tidak serta-merta secara otomatis tiba di bulan suci Ramadan, tetapi awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan kita supaya bisa hadir di bulan suci Ramadan untuk menjadi orang yang takwa, yang soleh secara pribadi dan yang soleh secara sosial. Yaitu ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, kemudian kita masuk di bulan suci Ramadan. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah pada kesempatan ini, insya Allah kalau tidak ada halangan dilanjutkan di subuh hari tentang pembahasan kita. Billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.